Halo Bapak Ibu semua, kembali ketemu lagi dengan saya Anung Prakoso dalam program Podcast CS Academy Empower You. Podcast ini untuk membantu Bapak Ibu semua menjadi orang yang efektif dan efisien dalam bekerja, serta menjadi orang yang produktif dan cakap dalam bekerja. Tak terasa kita sudah tiba dalam festive season. Ada Nataru, sebentar lagi ada Imlek, ada Lebaran, dan di tengah-tengah festive season ini, kita perlu mempersiapkan persediaan barang kita supaya kita tetap bisa mempertahankan customer experience yang baik dan juga menghasilkan profit bagi bisnis kita. Dan kita akan berdiskusi dengan narasumber kita, Pak Rahardian Iwan. Dan teman-teman, mari saksikan podcast berikut ini. Oke, baik Bapak Ibu, rekan-rekan semua, kembali lagi kita di podcast yang series keempat. Dan kali ini kita melanjutkan diskusi kita terkait tentang persediaan barang, Pak, tetap masih. Karena sebelumnya kita sudah bicara bagaimana kita punya gudang, itu yang efektif seperti apa. Baik itu dari persediaannya, kemudian dari tempatnya sendiri, rackingnya, sistemnya, sampai ke bagaimana mengelola orang-orang yang ada di tim-tim kita yang ada di gudang, Pak, supaya efektif dan efisien. Nah, kali ini, Pak, kita sudah di penghujung tahun. Dan ini masuk ke festive season, Pak, atau perayaan, musim-musim perayaan, di mana kita ada perayaan Natal, pergantian tahun, dan juga ada sebentar lagi masuk ke Lebaran, Pak, nggak terasa. Di mana ini pasti ada peningkatan permintaan. Nah, supaya kita punya perencanaan yang baik, supaya kita punya cara yang tepat ya untuk mengelola permintaan, Pak, atau bikin demand forecasting yang tepat gitu ya. Nah, ini bagaimana caranya? Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, Pak, saat ini kita ada di showroomnya Atria di Bintaro Jaya. Dan gimana, Pak, feels-nya, looks-nya, vibe-nya? Wah, ini vibes-nya hangat banget ya. Jadi sesuai dengan topik. Ini kan perayaan hari besar, biasanya tempat orang berkumpul sama keluarga ya. Jadi memang showroomnya Atria ini banyak menyediakan kebutuhan untuk kebutuhan di rumah-rumah kita gitu. Ya, jadi ini menarik sekali bentuknya ya. Bagus gitu. Semangat lagi buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi. Memang Atria pusatnya furnishing dan matras, Pak. Ya. Wah, mantap. Oke, Pak Iwan, kita langsung aja ke diskusi kita, Pak. Ini banyak teman-teman yang minta bantuannya. Solusinya gimana sih cara untuk kita memastikan persediaan barang kita di showroom seperti ini, atau di toko kecil kita, atau di online shop kita itu ready, optimal saat festive season. Nah, gimana tuh, Pak? Oke. Ya, buat teman-teman nih, ya pada saat festive season atau perayaan dari hari-hari besar ya, hari keagamaan atau mungkin libur nasional, long weekend gitu ya, itu kan pasti banyak kebutuhan dari konsumen yang memang harus dipenuhi. Kepuasannya harus tinggi gitu ya, karena apa yang mereka butuhkan harus tersedia barangnya. Tersedia itu kan bukan hanya dalam sisi jumlahnya, itemnya, tapi juga dari sisi waktu. Wah, itu dia. Betul. Karena periode festif itu kan atau musiman itu kan terbatas gitu. Nggak mungkin kan perayaan Natal atau Tahun Baru itu sepanjang terjadi tahun sepanjang tahun gitu. Pasti kan musim terbatas. Begitu juga dengan Lebaran. Jadi yang pertama harus kita lihat adalah memproyeksikan sebetulnya, Pak Anung sama teman-teman itu adalah perkiraan kebutuhannya atau perkiraan kebutuhannya. Nah, itu kan bisa kita lihat dari data historik ya. Jadi kita kembali lagi selalu harus melihat data riwayat transaksi sebelumnya. Kita melihat nih kira-kira produk apa sih yang paling sering dicari. Iya, gitu, hype-nya apa ya? Lagi hype-nya apa gitu ya. Iya kan? Terus kemudian trennya tuh seperti apa gitu yang lagi model-model yang lagi tren yang lagi viral di luar seperti apa di market, dan juga mungkin tergantung dari geografi tertentu. Region tertentu gitu ya, yang mungkin memang ada kecenderungan dia lebih suka produk ini misalnya gitu. Nah, itu juga harus dipertimbangkan gitu. Ya. Yang berikutnya juga ada faktor eksternal. Jadi kita mesti lihat bahwa contohnya dalam hal pengiriman deh gitu. Pada waktu musim-musim terbatas ini kan ada faktor yang mempengaruhi. Misalnya pada waktu Nataru ini kan pasti ada pembatasan dari pengiriman kan oleh pemerintah kan, pengiriman truk dan segala macam, sehingga juga harus
atur bagaimana memastikan bahwa supply barang ke gudang-gudang kita atau ke showroomnya kita tuh bisa mencapai di waktu yang kita tentukan tanpa ada halangan dari hambatan tadi. Kemudian juga faktor eksternal misalnya cuaca, kita lihat sekarang kan juga banyak musim hujan ya. Musim penghujan. Nah, terutama pengiriman lewat udara atau lewat laut kan jangan sangat terpengaruh dari cuaca gitu. Iya, ada daerah yang mungkin tergenang, mungkin banjir dan seterusnya. Jadi itu mesti diperkirakan, direncanakan dari awal untuk memastikan bahwa kesiapan produk kita, ketersediaan produk kita itu bisa dilakukan dengan lebih baik gitu. Tujuannya semata-mata untuk memuaskan konsumen nantinya kan. Ya. Nah, yang berikutnya dari demand forecast juga adanya kolaborasi yang erat nih antara tim penjualan, sales dengan pemasaran, marketing. Marketing dan sales betul. Jadi ada koordinasi yang sangat erat. Bagaimana cara menentukan nanti strategi pricing-nya, diskon yang mau dikasih, terus kemudian produk trennya, apa gitu yang mau dijual trennya dan segala macam itu ada kolaborasi yang ketat. Yang tentunya juga harus dipertimbangkan tadi waktu ya. Nah, kemudian yang berikutnya juga mengenai teknologi tentunya. Pasti nggak lepas, karena kalau kita bicara dengan operation bisnis yang memang sudah berkembang banyak ya. Contohnya seperti di Atria itu kan pasti tokonya sudah banyak tersebar di mana-mana di Indonesia gitu. Mungkin juga bisnis yang lain juga pasti kan memiliki cabang yang ada di mana-mana. Nah, akan relatif lebih mudah untuk kita mengontrol, memantau, merencanakan kalau sudah ada satu sistem atau teknologi yang bisa menghubungkan antara satu operation dengan operation yang lain gitu. Sisi logistik, elemen logistik yang di dalamnya gitu. Ya itu juga yang patut kita pertimbangkan juga gitu, dan akan lebih baik kalau bisa digunakan gitu. Nah, yang berikutnya kalau kita sudah melakukan atau mempertimbangkan mengenai kebutuhan yang diinginkan oleh customer ya, diperkirakan. Ya kita lihat juga kategori persediaannya nih Pak Anung. Karena ini penting juga nih ya. Ya karena dari barang-barang yang menjual itu kan produk itu kan juga ada beberapa macam. Ada produk yang kita sebut produk musiman. Jadi hanya dijual di musim tertentu. Contoh misalnya di Nataru yang mungkin tren dicari orang adalah produk yang berkaitan dengan hari rayanya Natal, gitu kan, ornamen-ornamen Natal. Ya, betul. kemudian pohon mungkin Natalnya. Terus kemudian juga mungkin berarti dari sisi warna yang berkaitan dengan warna domnya yang ada di Natal. Nah, pada waktu Lebaran, hari rayanya Muslim kan berarti berubah lagi tuh musimnya gitu. Cari tren yang berkaitan dengan teman-teman yang beragama Muslim, atau mungkin pada hari raya umat Hindu atau umat yang lain, itu kan berkaitan. Nah, kemudian juga bagaimana dengan orang kan pasti perlu konsumsi, perlu makan, minum dan segala macam. Jadi produk-produk itu juga menyesuaikan pasti. Kalau acara lagi festif itu kan acara di mana teman-teman kita semua berkumpul kan bersama keluarga, hangout bareng gitu. Memang kan, waktu yang ditunggu-tunggu ya Pak ya. Betul. Ya jadi pasti ada kebutuhan makanan misalkan yang berkaitan dengan kulineri yang memang pada saat itu permintaannya tinggi. Ya, kebutuhan pokoknya gitu. Nah, itu yang harus dipertimbangkan produk-produk musiman seperti tadi. Lalu juga produk yang kita lihat yang produk yang tahan lama juga dengan produk yang perishable yang sangat umurnya pendek. Iya, aging-nya Pak ya. Jadi iya betul. Betul kan? Nah, jadi kalau permintaan banyak gitu, sementara kita tadi pertimbangkan ada faktor eksternal segala macam. Kita melakukan pengiriman, harus menyediakan stok misalkan produk yang relatif produk makanan misalnya ya, yang masa simpannya cepat kadaluarsa, misalnya susu atau telur gitu ya. Nah, sementara kan kita dihalangi dengan faktor eksternal tadi dan musiman juga gitu. Nah, gimana caranya memastikan bahwa produk-produk ini bisa segera bisa di-deliver gitu. Nah, ini satu faktor yang penting ya, Pak ya. Betul. Tadi saya dengar berarti benar-benar kita punya membuat sebuah forecast di festive season ini tuh ini sangat menentukan ya, Pak ya. Ya. Jadi apalagi kita di Indonesia ini budaya ini kan kental sekali ya, Pak ya. Orang harus mudik, dia harus kumpul keluarga tadi Bapak bilang, sehingga dengan sebaran showroom kita ini mungkin terpusat tadinya hanya kota, sekarang di tempat-tempat lain juga akan menjadi rata gitu Pak. Bermunculan. Masif gitu ya. Betul. Nah, gimana tuh Pak menjadi produk? Tadi kan bicara produk tuh Pak.
Gimana tuh Pak? Nah, jadi setelah tadi kita juga pertimbangkan produk mana yang tahan lama, mana yang mungkin lebih cepat kadaluarsa gitu ya. Nah, tapi kalau kita bicara tadi makanan gitu, kita juga pertimbangan yang ada namanya FIFO, FEVO. Wah, gitu kan. ya. Yang semakin First in, cepat, first out. first in, first out, first expiry, first out, Iya. semakin cepat kadaluarsa itu yang segera dikeluarkan gitu, karena waktunya pendek gitu. Nah ya, kebetulan misalnya sayur mayur, ya kan orang pulang semua mudik, keluarganya mungkin mau makan besar di sana kan Pasti Pak biasanya, perlu supply betul. gitu kan. Nah, itu kan kebutuhan sayur mayur misalnya itu kan pasti umurnya pendek. Jadi gimana caranya memastikan bahwa supply itu selalu terjaga. Tapi kalau produk yang non makanan misalnya non food gitu ya, seperti bisa juga bahan bangunan Ya, atau furniture itu kan pasti ada kebutuhan juga gitu. Orang menjelang kebetulan di periode sekarang kan antara hari raya Nataru kemudian Lebaran kan pendek Nataru, Lebaran sama satu lagi Imlek Pak. Nah, sama Imlek itu kan dalam waktu rentang 3 bulan tuh udah bersama. Iya, Jadi betul sekali. mungkin ada kebutuhan orang juga untuk merenovasi rumahnya karena nanti mau ada kunjungan keluarganya. Kunjungan gitu keluarga. kan. Nah, itu kan juga perlu untuk membutuhkan bahan-bahan bangunan misalnya. Iya. Atau juga kalau dia mau menghias rumahnya dengan lebih cantik, Furniture, dia gunakan furniture misalnya kan, ganti matrasnya gitu. Iya. Nah, itu bagaimana dia bisa menyiapkan supaya produk-produk yang memang lagi tren, yaitu harus segera keluar, harus segera tersedia sehingga bisa memenuhi kebutuhan konsumennya gitu. Tadi saya juga tertarik waktu Bapak bilang harus ada kolaborasi Pak ya, benar-benar sama tim sales sama tim marketing ya. Betul. Karena ini akan menentukan pricing Pak. Betul. Berapa banyak diskon, kayak di Atria nih ada diskon up to 70%. Wah, besar dan juga juga ada cashback sampai 100% Pak. Waduh. Nah, ini kan memastikan sehingga pricing terhadap produk itu penting banget untuk kolaborasi tadi Pak ya. Ya. Sehingga FIFO-nya tadi itu juga mendorong supaya produk-produk yang Nataru yaitu yang sifatnya festive seperti ini Pak, ini bisa segera keluar gitu ya, flush out gitu ya, keluar gitu. Nah itu makanya jangan sampai nanti sudah dibuat pola atau program diskonnya atau promosinya ya 70% tadi ada cashback. Tapi ternyata barangnya nggak tersedia. Itu dia. Kecewa kan gitu. Betul, betul. Nah, justru dengan sudah dibuatkan program semacam itu harus ada kolaborasi juga dengan tim lain, tim logistik dan juga back office di belakang memastikan bahwa program itu bisa berjalan. Betul. Sehingga bisa momennya tidak terlewat gitu ya. Momen tidak terlewat gitu. Iya. Dan otomatis kan akan meningkatkan bisnis kan, penjualan juga buat Atria ataupun teman-teman di bisnis yang lain gitu. Betul. Dan konsumen pun begitu datang ke showroom kita atau datang ke toko kita atau membeli produk kita tuh karena mindsetnya adalah mau dalam momen ini dia mau memberikan mungkin gift atau mau mendapatkan barang yang sesuai dengan kebutuhan di festive season ini juga berharap itu pasti ada gitu ya Pak? Ya, betul. Harapannya begitu, apalagi dengan showroom yang besar ini kan. Ya. Kan pasti mayoritas konsumen kita masih yang pengen mendapatkan pengalaman ya, Mas Anung ya, experience. Jadi dengan dia melihat produknya, dia bisa sentuh, dia bisa banding-bandingkan, dan sudah dipastikan bahwa produknya ada, tersedia gitu ya. Kemudian juga dengan harga dan promo diskonnya menarik, wah itu bisa langsung deal tuh. Iya, gitu kan. Dan itu pasti menciptakan satu experience itu, customer experience yang akan membuat konsumen kita tuh akan mengingat terus ya. Dengan tempat kita, dengan usaha kita gitu. Betul. Nah, kalau tadi bicara seperti itu berarti penting banget ya Pak namanya manajemen persediaan ini. Kalau menghadapi festive season seperti ini ya Pak ya. Nah, itu seperti apa Pak kalau manajemen persediaan? Jadi karena tadi untuk memastikan tadi kan bahwa program yang dibuat ini dan dengan waktu yang singkat, musiman, kemudian programnya juga sudah ada untuk merangsang konsumen melakukan pembelian, ya kita harus pastikan bahwa stoknya ada. Gitu. Nah, supaya stoknya ada, berarti kita harus tadi kembali ke awal, memperkirakan kira-kira kebutuhannya berapa sih, demand-nya gitu. Nah, demand itu kan sesuatu yang bisa diperkirakan, dihitung ya. Nggak ada sih angka yang benar dan salahnya gitu. Nah, dari situ kita yang pertama harus ukur safety stoknya. Stok yang dirasa cukup aman. Betul. Karena kalau kita bicara rantai pasok, ini bicara showroom ya. Kalau di bisnis retail itu kan stok yang paling dekat adalah stok yang ada di showroom kan. Atau di toko-toko retailnya gitu. Itu stok paling awal. Nah itu paling tidak bisa menjangkau kebutuhan berapa hari penjualan misalnya. Ya otomatis disesuaikan dengan kapasitas yang ada di gudang yang ada di showroom tersebut gitu. Nah
Tapi kalau misalkan ya karena banyak barang yang harus disimpan, yang harus dijual, barang yang disimpan berarti kan sementara tempat terbatas di showroom. Berarti harus ada cadangan stoknya di gudang lain misalnya. Oh, Entah itu di pusat di gudang distribusi, lain gitu ya. di DC-nya misalnya. Itu juga harus dihitung supaya bisa memastikan bahwa contoh kita punya showroom di Bintaro nih gitu ya. Nah, mungkin kita juga punya kapasitas gudang di showroom Bintaronya terbatas. Iya, iya. Tapi iya. untuk memenuhi konsumen bahwa kalau ada permintaan yang meledak tinggi gitu ya, kita masih punya bisa Stok yang mensuplai safe dari gitu stok ya. yang ada di DC misalnya. Betul. Di pusat distribusi. Apakah itu di Jakarta misalnya yang dekat ya, atau seputar Jakarta gudang DC-nya. Sehingga begitu ada permintaan customer, kita bisa juga menyediakan untuk memberikan stok itu atau persediaan barangnya gitu. Begitu juga kalau kita punya showroom atau mungkin cabang-cabang lain di luar kota. Ya, Bisa aja kan DC-nya itu ada di Jakarta atau mungkin di gudang terdekat yang di mana cabang atau showroom itu berada gitu. Tujuannya kembali lagi, barang itu harus kita siapkan stoknya yang bisa mencukupi perkiraan kebutuhan konsumen. Nah, itu kita sebut safety stock. ya, ya. Nah, ukurannya berapa hari atau berapa banyak stok yang harus dibuat, yaitu akan tergantung dari riwayat atau perkiraan kita mengenai barang yang harus dijual itu, kemungkinan barang itu dijual gitu. Itu bakal variasi. Tapi yang penting adalah safety stoknya tuh harus disiapkan ya untuk memenuhi fluktuasi kebutuhannya. Nah, kemudian juga kita harus kendalikan mengenai stoknya gitu dengan ketat. Artinya gini, walaupun kita punya safety stock, nggak berarti semua stok itu kita buat sebanyak-banyaknya gitu. Betul. Karena kalau gitu kan pasti harus dikendalikan, Pak, betul. makan tempat pasti kan Iya, Mas Anu ya. Yang kedua pasti aset. Karena kan begitu kita beli barang yang terlalu banyak juga memberatkan aset kan, cash flow kita akan ketahan di situ. Jadi harus ditentukan angka yang optimum. Mungkin ada barang-barang yang memang dirasa ini akan masuk fast moving, dia akan lebih tinggi, tapi kalau yang dirasa nggak, hanya sebagai pelengkap, ya stoknya nggak terlalu besar. Nah, itu cara kita mengendalikan stok supaya optimal lah gitu, nggak berlebihan, nggak kekurangan juga gitu ya. Nah, kemudian juga kita coba lihat gitu, ada nggak stok-stok yang mungkin dirasa dulu itu masih belum banyak orang tertarik. Nah, sekarang udah mulai ada trennya, itu kita keluarkan lagi stok-stok lamanya. Nah, ini berkaitan juga dengan tadi kan ada Vivo ya, yang kita mau jual. First in, gitu. first out gitu ya, Pak ya. Betul, karena kebetulan juga nanti ada barang yang kebetulan kita dapat harga bagus dari si suppliernya nih, gitu, ya kan? Betul, momentum, Pak, ada momentum ya, sehingga itu bisa kita tawarkan konsumen gitu. Ini kebetulan barangnya mungkin barang yang cepat kadaluarsa. Jadi karena ada pertimbangan expiry date, sehingga bisa kita tawarkan bikin program supaya bisa dikeluarkan di masa yang singkat itu. Ya, bisa program bundling atau program diskon, gitu ya, Pak ya. Atau buy one get one produk atau apa ya, gitu. Bisa juga. Itu memang beberapa tim marketing pasti mereka sudah punya program-program seperti itu, Pak ya, di fast season ini. Oke, baik. Kita akan lanjutkan lagi di sesi yang kedua tentang bagaimana memastikan tadi harga, Pak. Harga yang bersaing itu kan variabelnya banyak banget tuh, Pak ya. Supaya apa? Kenapa harga? Karena konsumen itu first thing first-nya adalah harga itu bisa reasonable nggak? Atau bisa achievable nggak di mereka gitu ya. Apalagi dengan situasi-situasi sekarang ini ya, Pak ya. Dan kita akan diskusi lagi dilanjut di sesi kedua kita, Pak. Oke. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semua, kita kembali lagi. Tadi kan tentang harga yang bersaing ya, Pak. Karena kalau saya, Pak, sebagai orang yang konsumtif gitu ya, orang yang mengkonsumsi gitu ya, produk, barang dan jasa gitu ya. Di kepala saya sih pasti harga, Pak. Kalau harganya oke, menarik, diskon, cicilan, bisa dicicil kalau bisa 5 tahun gitu, Pak. Itu akan menjadi lebih menarik, Pak. Kayak di Atria ini kan udah ada diskon, ada cashback, ada cicilan juga, kemudian ada proteksi gitu ya. Nah, ini kan pastinya bicara promosi atau diskon di festival season ini nggak bisa dipungkiri, Pak. Ini wajib ada gitu ya. Karena inilah yang membuat orang-orang tuh mau rela gitu ya, mengeluarkan budget lebih tambahan untuk membeli produk-produk itu, Pak. Nah, kalau dari Pak Iwan gimana, Pak? Ya, kalau kita mendudukan posisi sebagai konsumen, pasti cari harga yang paling reasonable, ya murah gitu kalau bisa. Tapi
dengan kualitas yang paling bagus. Iya. Itu di mana-mana hukum dasarnya begitu kan kalau Iya, iya. Nah, jadi juga ini pasti sudah jadi pertimbangan juga untuk tim sales and marketing pada waktu membuat program penjualannya gitu di masa festif gitu ya. Jadi pasti sudah harus dipertimbangkan dari produk yang dipilih kira-kira yang bakal memberikan ketertarikan dari konsumen, kemudian berapa harga yang harus dipasang, termasuk program diskonnya gitu ya, supaya memastikan bahwa begitu customer lihat produknya, dia lihat solusi harga yang ditawarkan, solusi pembayaran kayak gimana, mungkin ada termin cicilan 0% gitu kan. Iya, betul. Seperti yang Mas Anung bilang, bisa 5 tahun gitu. Nah, itu kan memberikan pertimbangan lain buat mereka gitu. Jadi saya pikir itu juga sesuatu yang tepat. Dan tentunya kan juga dilihat dari produk yang dijual ya. Kita juga lihat kompetitor di luar kayak gimana melakukan melaksanakan program diskon untuk festive. Pasti kan mereka juga akan mencoba mendapatkan cuan dari situ kan, dari pelanggan, kompetitor yang langsung head to head produk yang dijualnya sama gitu. Jadi bagaimana program diskon yang mereka lakukan? Apakah di masa lalu kan mungkin kita juga punya riwayatnya atau mungkin masa sekarang? Ya karena pasti di masa ini semua orang akan berlomba-lomba, maksudnya bisnis gitu ya, berlomba-lomba untuk mencari konsumen, mendapatkan konsumen dengan tarif dan program diskon yang menarik buat konsumennya gitu. Jadi itu juga yang harus dipertimbangkan. Kemudian juga cara promosinya gitu, apakah cukup dengan memberikan flyer-flyer yang ada di showroomnya atau mungkin dengan media lain ya, media sosial. Kerjasama betul ya Pak ya. Kerjasama dengan radio misalnya, atau bukan dengan TV atau dengan billboard gitu, yang supaya customers yang di luar, potensial customer itu juga bisa melihat, wah lagi ada promo nih di showroomnya Atria Bintaro misalnya, atau Atria manapun gitu, atau bisnis manapun, sehingga dia bisa mendapatkan informasi itu dan bisa segera datang ke showroom untuk membelanjakan uangnya gitu. Kalau gen milenial sama gen Z tuh pakai influencer Pak. Nah gitu kan, Mas Anung cocok nih kan jadi influencer gitu. Tapi ini kan perlu kita pantau ya Pak, efektivitasnya seperti apa Pak. Karena kalau bicara kita kalau nggak kasih batasan Pak, itu akan bisa melebar kemana-mana Pak, bisa bengkak seperti dengan harapan kita tuh tadinya berharap dengan kita kasih diskon gede, kasih harga bersaing, mungkin orang akan berbondong-bondong datang gitu. Tapi kalau kita tadi Bapak sebut juga, kalau nggak diimbangi dengan persediaan barang yang pas gitu kan, kita orang sudah datang atau sudah lihat atau sudah login gitu, kita punya toko gitu, barangnya nggak ada gitu kan, padahal terpajang aja atau stoknya nggak ada gitu waktu mau beli. Nah ini pemantauannya itu mesti segera dan secepat mungkin gitu Mas Anung, karena tadi periode festif itu kan terbatas. Jadi kalau perlu setiap hari dilihat nih, apakah sejauh mana misalnya program diskon itu bisa dijalankan. Misalkan dalam 1 minggu itu kan ada weekdays, ada weekend. Yang kita lihat tahu misalnya tren orang akan datang ke showroom tuh di hari apa gitu kan. Nah kemudian dari situ kita lihat nilai penjualannya terjadi pertumbuhan nggak gitu. Program diskonnya jalan nggak gitu. Kalau program diskonnya jalan, terus kemudian kepuasan pelanggannya gimana mengenai ketersediaan stoknya dan segala macam gitu. Jadi dari situ udah punya gambaran kira-kira selama seminggu atau 2 minggu pertama tuh efektif nggak gitu. Nah betul. Nah sehingga periode berikutnya kita bisa langsung ambil sikap. Apakah misalkan kalau untuk menggenjot lagi penjualannya karena waktu habisnya masa festif ini kan makin dekat ya, apakah perlu ditambah lagi program diskonnya supaya orang bisa lebih segera kembali lagi ke showroom kita untuk belanja dan segala macam. Nah ini kan juga harus dipantau dan segera dieksekusi sebelum masanya habis itu. Dan yang nggak kalah penting Mas Anung juga adalah hubungan kita dengan supplier, dengan pemasok gitu. Bisa jadi apa yang kita lakukan ini kan produk-produk itu juga didukung oleh pemasok juga kan gitu. Nah ini kerjasama juga harus dilakukan dengan mereka. Berarti memang betul ya, salah satu strategi supaya kita bisa mendapatkan cuan gitu ya, untung yang lebih gitu Pak. Kadang kan kalau udah diskon itu udah pasti ada sebuah program yang di-create gitu ya, selama annual selama setahun itu, supaya memastikan bahwa pada saat festive season ini kita bersaing gitu harganya. Nah salah satu strategi tadi Bapak bilang tuh kita punya komunikasi dengan pemasok kita. Kita harus info nih, mungkin pemasok kita tidak mengalami
festive season seperti di Indonesia Pak, karena mungkin impor atau mungkin ada dari tempat-tempat lokal lainnya gitu ya, yang mungkin tidak terdampak dengan festive season, yang mungkin hanya di Jakarta aja gitu ya, hype-nya, dan kemudian memastikan bahwa kita punya pemasok itu bisa memberikan juga harga yang kompetitif gitu ya Pak ya, dengan bahan bakunya dan seperti apa tuh. Nah Pak, menurut Pak Iwan tuh harus seperti apa nih Pak? Ya, jadi komunikasi yang dibangun itu sama sama pemasok gitu ya, itu memang dari jauh-jauh hari dan koordinasi harus jalan terus gitu. Jadi apa yang akan terjadi di akhir tahun ini nih, festive seasonnya, itu mungkin kita udah bicara dengan supplier kita tuh udah berbulan yang lalu, bisa juga tahun yang lalu kan gitu. Kira-kira persiapan untuk nanti di festive 6 bulan atau 12 bulan lagi itu produk apa yang akan kita jual, produk apa yang harus mereka buat. Kemudian juga mereka harus pastikan kan bahan baku untuk pembuatan barang-barang itu nanti bagaimana. Kemudian secara logistik juga dari mulai pengiriman. Nah ini penting ya tuh, kan? Pak. Dari mulai pabrik mereka sampai tiba di tempat kita, di showroom kita tuh bagaimana memastikan bahwa barangnya tiba tepat waktu, jumlahnya sesuai, barangnya sesuai kualitasnya gitu. Apalagi kalau kita pertimbangkan import gitu ya. Karena kembali lagi di awal ada banyak faktor eksternal yang bermain di sini kan, dari sisi apa logistik transportasinya, kemudian persiapan gudangnya gitu. Nah kalau makanya komunikasi dengan pemasok tuh penting gitu, bukan hanya pemasok produk tapi juga pemasok yang ada di rantai pasok kita gitu ya, termasuk rekan-rekan di transportasi atau mungkin gudang yang kita sewa, yang kita pakai itu masuk ke dalam jaringan itu gitu. Nah kemudian juga yang berkaitan dengan pemasok negosiasi tadi ya, harga. Jadi ya kan bagaimana kita bisa menyiapkan harga yang diskusi dengan mereka, harga yang paling menurut kita affordable lah gitu ya dengan supplier, sehingga kita punya cuan yang lebih baik gitu. Sehingga promo atau program diskon yang kita mau tawarkan ke konsumen juga bisa jalan gitu. Ya, karena tentunya kalau biaya belinya aja sudah tinggi kan agak susah kita Mengurus jualnya. modal, Pak. Mengurus modal akhirnya gitu. Nah ini yang bahaya. Gitu. Dan juga kalau dengan supplier kita tentunya kita juga jangan hanya tergantung sama satu supplier, Mas Anu. Harus bisa lebih gitu. Karena kita juga harus membuat mereka punya saling berkompetisi. Ya, kompetitif lah Pak. Ya, sehingga kita bisa mendapatkan produk yang bagus, harga yang lebih affordable juga gitu ya, harga yang lebih memadai gitu. Dan tentunya dengan bermain dengan banyak pemasok juga kan kita selalu punya kepastian gitu loh, lebih punya kepastian mengenai ketersediaan produk gitu ya, dan juga harga yang lebih bisa mendukung bisnis kita ke depan. Iya, juga ada satu yang menarik Pak tadi dari diskusi kita ini juga adalah tentang jarak dan waktu Pak. Ya. Nah ini kan siapa yang bisa memenangkan jarak dan waktu gitu, mungkin dia juga akan bisa memenangkan pasar gitu ya Pak. Let's say lagi nih, kita punya pemasok itu sekarang membuat workshopnya gitu, atau membuat tempat untuk dia merakit, atau tempat itu tuh lebih dekat dengan kita punya tempat gitu ya. Itu kan karena mungkin ya menghadapi festival ini, strategi seperti itu tuh kira-kira Pak Iwan oke nggak untuk kita kerjain ya? Kita minta dia untuk bisa menyediakan barang itu sesuai dengan waktu. Nah biar pemasok ini memikirkan caranya gitu. Jangan dia mungkin lebih dekat kepada kita, mungkin perakitannya atau dia punya tempat pasokannya itu bisa lebih dekat, sehingga jarak dan waktu ini benar-benar bisa kita dapatkan Pak. Keuntungannya dari situ Pak. Ya mungkin ya kalau menurut saya inisiatif seperti itu sih sangat bagus ya, karena kembali lagi kalau di bisnis kan kita nggak bisa semuanya dikerjakan sendiri. Dan sekarang kan pasti dengan ekonomi yang seperti sekarang ini akan lebih bagus kalau kita bisa sharing ekonomi. Ya, sharing ekonomi Pak. Ya, betul. Jadi kalau kita lihat, kita membutuhkan memang kerjasama dari mereka, di mana mereka punya fasilitas untuk melakukan perakitan gitu ya, atau barang setengah jadinya yang dikirim, perakitannya dilakukan di tempat kita. Itu kenapa enggak gitu? Sehingga kan bisa mungkin produk kompetensi orang-orang mereka akan lebih baik dibanding kompetensi orang kita. Sehingga dari sisi kualitas, dari sisi waktu pengerjaannya akan lebih baik. Jadi kenapa enggak dilakukan itu? Gitu dilakukan, atau mungkin ada bentuk lain kira-kira kerjasama yang bisa kita lakukan gitu. Kirim misalkan tidak melalui dari pabrik ke gudang kita, terus kemudian ke showroom, kemudian juga ke konsumen.
mungkin juga kalau misalkan kita lihat dengan di satu wilayah tertentu, kita bisa minta sama pabrik untuk kita yang atur untuk pengiriman dari pabrik ke konsumennya misalnya. Iya. Ya, kalau memungkinkan. Yang penting kan biayanya itu bisa ditekan supaya konsumen bisa lebih happy. Iya, dan ini jadi satu masukan ya buat para pelaku bisnis UMKM gitu ya, Pak ya. Ya, Bahwa jarak dan waktu ini benar-benar bisa jadi sebuah senjata untuk kita masuk lebih awal menghadapi festival Ya. season seperti ini. Mungkin kita sebelum waktunya datang barangnya udah naik Pak, udah promo dulu. Ya. Nah, ini kan Ya. jadi satu benefit juga gitu. Jadi orang bisa lebih fokus, lebih tertarik gitu dengan bisnis kita gitu ya Pak ya, Ya. dengan tempat kita. Ya. Oke, Pak lanjut lagi dengan tadi juga Bapak ada bilang mengenai lokasi tempat DC satu distribusi center dan juga gudang di dalam sebuah toko Pak ya. Nah, kalau tadi kita sudah bisa memastikan komunikasi yang baik sehingga kita punya pemasok bisa mungkin dengan kerjasama yang jauh-jauh hari gitu ya, dia bisa berkomunikasi dengan baik, menyiapkan stok dengan sesuai dengan permintaan, kualitas, jumlah gitu ya Pak ya. Ya. Sehingga itu bisa mempunyai satu bargaining point gitu ya. Ya. Di toko juga kita sudah siapin nih sebuah instrumen pemasaran, diskon, kemudian ada paket cashback, Ya. kemudian dan lain-lain gitu ya. Ya. Nah, tapi itu semua tidak akan jadi satu yang powerful tanpa kita perlu punya namanya ya penyimpanan stok. Ya. Oke. Nah, penyimpanan stok ini kan juga bisa jadi satu poin plus Pak, value Ya. edit Oke. untuk kita bisa dapat satu cuan lagi Pak, gitu ya Pak ya. Oke. Nah, Pak Iwan dari expertise Bapak tuh seperti apa Ya. Pak? Jadi kalau tadi kita punya jaringan penjualan kita ya, jadi jaringan distribusi itu kan yang tadi udah kita pertimbangkan mungkin dari pabrik, kemudian kita punya gudang distribution center, kemudian ada showroom gitu ya. Ya. Itu kan jaringannya gitu. Nah, tapi kalau itu yang kita harus pastikan bahwa jaringan ini berjalan dengan baik, dengan sepenuhnya secara optimal gitu. Cuman kalau memungkinkan, kalau di logistik kan usaha kita untuk bisa meringankan biaya, motong biaya adalah ya mengurangi jumlah titiknya, jumlah jaringannya itu akan lebih otomatis akan mengurangi potensi kurangin biaya akan lebih tinggi kan. Mengurangi handling juga gitu, potensi barang rusak dan segala macam Iya, ya kan. resikonya ya Pak. Resikonya itu juga jadi lebih baik gitu. Nah, sekarang kalau kita bicara lebih dalam lagi mengenai penanganan barangnya, apakah itu di distribution centernya ataupun di gudang-gudang cabang, di gudang showroomnya, nah itu yang kita perlu perhatikan mengenai tata letaknya, Pak Anung, Mas Anung. Apalagi kalau dengan festive ini kan berarti kecenderungannya stok bertambah. Iya. Sementara mungkin tempat Iya. ya segitu-segitu aja kan gitu. Kalaupun nambah nggak akan linear sebanyak barang yang mesti disimpan. Iya. Jadi harus diatur bagaimana tata letaknya supaya bisa optimal. Iya. Gitu. Jadi kita nggak mungkin misalnya menambah luasan gudang kapasitas gudang secara horizontal, tapi kita bisa maksimalkan vertikalnya Oh, ke bisa atas, atas gitu kan? ya, Pak ya. Misalnya Apalagi varian juga mungkin varian baru pengen kita kenalin gitu betul. kan. Butuh Nah, tempat juga kan, butuh Pak. tempat gitu. Jadi kalau kayak showroom nih, showroom kan sebetulnya kayak ya seperti kita tempat ruang nyimpen kan, ruang pamer gitu. Iya. Ini kan stok sebetulnya sebelum dijual gitu. Iya. Nah, tapi mungkin tempatnya terbatas karena kita harus mempertimbangkan estetikanya. Tapi begitu di gudang kan mungkin ada penyimpanannya adalah produk-produknya itu mungkin belum dirakit, masih dalam bentuk konsol-konsol gitu ya. Nah, itu perlu dibikin pakai rak untuk supaya disusun bisa lebih tinggi. Nah, terus kemudian juga cara handlingnya juga harus dipertimbangkan gitu, yang memudahkan sehingga potensi rusak dan hilangnya bisa diminimalkan. Iya, betul. Nah, tata letak penting karena juga menunjukkan bagaimana nanti waktu kita ada kebutuhan konsumen perlu barang, kita bisa segera dapat barangnya di gudang. Kalau cara nyimpennya aja udah nggak optimal, itu akan kesulitan nyarinya kan. Iya, Makan iya. waktu lagi, bongkar pasang segala macam, dan otomatis kalau kita punya di sistem data di sistem juga nggak akurat, kita mengupdate-nya, itu berapa banyak stok yang ada di gudang itu tidak langsung bisa terbaca di apa yang ada di toko gitu. Sehingga juga dalam hal penggunaan teknologi di gudang itu sangat penting, Mas Arno. Teknologi ya, Pak ya. Ya. Betul. Jadi karena ada ke kolaborasi antara showroom dan gudang.
Contoh gini, misalnya Mas Anung cari barang nih, jenis A misalnya ya. Terus kemudian di toko dilihat stoknya dia ada di toko sekian. Iya. Karena ada 3 pieces. Nah, sementara Mas Anung perlu 10 pieces. Iya, karena laku Pak misalkan. Iya. Ya. Kalau ada sistem kan dia tinggal lihat aja stok di gudang saya ada berapa. Ya. Ya kan? Apapun yang muncul di layar itu adalah yang dianggap akurat. Kalau ternyata di layar itu ada 7, ya dia harus pegang bahwa itu angkanya 7. Itu yang disampaikan konsumen. Ada nih Pak, di gudang saya ada 7, berarti total saya bisa penuhin konsumen kebutuhan Bapak 10 kan? Iya. Nah, gimana kalau ternyata data di sistem ini nggak akurat? Waduh, iya itu. Karena secara fisik orang di gudangnya itu nggak ditata gitu loh, nggak secara disiplin menginput datanya dengan benar. Nah ini kan sehingga bisa jadi kebutuhan konsumen ini nggak tercapai gitu. Iya, iya. Jadi balik lagi tadi di gudang mengenai tata letak harus diperhatikan bagus. Ada penggunaan teknologi yang cukup bagus gitu ya, dan secara disiplin digunakan gitu, sehingga akurasi persediaannya terjaga gitu. Nah, yang terakhir yang tidak kalah penting adalah peningkatan kapasitas gudang. Kalau dirasa misalkan bahwa gudangnya itu memang sudah maksimal, tidak bisa lagi untuk mendukung pertumbuhan bisnis ke depan, ya harus mulai dipertimbangkan bagaimana meningkatkan kapasitas gudang yang lebih besar gitu. Nah, opsinya kan bisa kita bangun gudang yang lebih besar gitu ya, atau misalkan kita gunakan pihak ketiga untuk disewa misalnya. Itu mungkin ya pertimbangan-pertimbangan lah Mas Anung untuk bisa yang berkaitan dengan pengelolaan gudang. Oke, Pak Iwan. Ya. Jadi ya dari tadi yang kita sharingkan, ini kan tentang bagaimana memanfaatkan momentum dan bagaimana meng-create profit dari momentum festive season ini kan Pak. Ya. Nah, yang saya lihat itu ada bagaimana kita juga melihat data by data gitu Pak. Gimana Pak Iwan? Ya, jadi kembali lagi karena tujuan ini kan di momentum yang singkat ini tujuannya gimana kita bisa memuaskan pelanggan, memberikan harga yang menarik buat mereka kan, ada program diskon segala macam, plus juga barang-barang kita bisa terjual. Jadi kembali lagi persiapan kita mesti melihat semua data itu dari mulai awal persiapan gitu, bisa berapa bulan mundur ke belakang, perencanaan apa yang mau kita lakukan untuk menjelang festif nih, mulai dari data kebutuhan pelanggan, perkiraan kebutuhan mereka, produk apa yang mesti dijual gitu kan, kemudian berapa lama waktu yang kita akan tentukan sebagai masa festifnya, kemudian jaringan rantai pasoknya gimana, pemasoknya apakah udah kita tentukan berapa banyak, negosiasi harga, ya harga, kemudian juga dengan pertimbangan yang ada di luar, faktor cuacanya gimana, terus kemudian dari sisi transportasi logistiknya gimana, kesiapan di gudang kita gimana. Jadi semua itu perlu kita pertimbangkan Mas Anung jauh-jauh hari supaya pada waktu masanya datang festif itu kita sudah punya perencanaan yang lebih matang dan tentunya akan lebih mudah untuk mengambil keputusan gitu ya pada saat festif itu berjalan. Ya, berarti dari keseluruhan ini juga kita harus terus melakukan evaluasi Pak ya? Ya. Nah, evaluasi yang tepat itu seperti apa tuh Pak? Nah, yang efektif tentunya adalah pada saat periode itu berjalan. Kita lihat efektivitasnya itu. Tidak hanya evaluasi yang berkaitan dengan penjualan sama marketing aja, program promo, tapi juga berkaitan dengan supporting fungsi-fungsi pendukungnya. Entah itu di logistik, entah itu di finance gitu ya. Jadi pada saat proses ini berjalan di masa festif ini, bagaimana sih mengenai ketersediaan barangnya? Bagaimana sih mengenai program diskon yang dijalankan? Ya, tadi disampaikan bahwa produk ini dikasih diskon 70%. Nah, secara pada waktu di POS-nya ini misalnya di mesin kasirnya, benar nggak terjadi bahwa 70% itu diskon itu dijalankan? Ada apa namanya angka yang memang dipasang di situ. Nah, itu kan kaitan dengan finance kan. Kemudian juga bagaimana hubungan kita dengan penyedia transportasinya, penyedia orang yang melakukan perakitan terhadap barang-barangnya nih kalau kita bicara produknya furniture. Ya. Jadi semua itu terlibat gitu untuk kita evaluasi. Nah, juga pasca festif ini selesai dilakukan gitu. Ya kan? Dia, betul. Nah, dari tiap fungsi itu kita punya masalah apa aja sih kemarin yang kira-kira kurang optimal gitu. Dilakukan analisanya, dicari akar masalahnya. Tujuannya supaya kita bisa carikan solusi sehingga pada waktu festif berikutnya masalah-masalah itu bisa kita tangani. Ya Pak gitu. ya. Betul.
Jadi sehingga makin sering kita melakukan festif, masalah-masalah itu udah bisa kita redam dan bisa memberikan manfaat yang paling optimal gitu buat bisnis kita. Iya. Sehingga customer experience-nya bisa kita jaga, employee experience di kita juga kita bisa jaga gitu Pak, dan juga pastinya memastikan seluruh proses tadi Pak menghadapi festif ini, persediaan kita ini benar-benar bisa ready dan fit gitu ya Pak ya. Jadi dari rangkaian diskusi kita pada hari ini, awal tadi sampai dengan sekarang nih Pak, momentum ini kan kita harus jaga di festive season ini. Nah, power statement terakhir Pak buat teman-teman yang nonton, Bapak Ibu yang juga ingin mendapatkan solusi dari sesi kita kali ini Pak, mungkin Pak Yun bisa memberikan beberapa hal Pak. Oke, makasih Pak Sanung. Nah teman-teman semua, festive season itu kan pasti jangka waktunya pendek ya. Dan benar-benar harus dimanfaatkan supaya apa yang dilakukan itu bisa memberikan hasil yang maksimal buat bisnis kita gitu. Terutama cuan pastinya kan gitu, dengan biaya yang paling minimal. Nah, kata kuncinya yang paling penting adalah kolaborasi yang erat antara satu fungsi dengan fungsi yang lain. Jadi memang bahwa berkaitan dengan penjualan, pasti ada kaitan dengan tim penjualan dan pemasaran untuk menentukan berapa harga jual, promo, diskon, segala macam. Tapi kembali lagi akan bergantung juga dengan fungsi-fungsi yang ada pendukungnya gitu, entah itu bagian logistik, bagian gudang, IT, HR, sumber daya ya, dan juga finance, dan juga supporting yang lain. Karena bagaimanapun kan dalam bisnis semua tim yang ada di sini tuh bergerak untuk mencapai keuntungan bersama dan tentunya meningkatkan kepuasan pelanggan juga. Saya pikir itu ya kata kuncinya Mas. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan semua. Inilah keseruan kita di sharing podcast kita pada kali ini Pak Iwan. Dan kita akan ketemu di edisi podcast berikutnya. Dan nantikan terus. Dan sampai ketemu lagi di podcast Empower berikutnya. Sampai jumpa teman-teman semua. Sampai jumpa. Bye. Oke, kita salaman. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan semua, demikianlah edisi podcast Empower You kita di sesi yang keempat ini tentang bagaimana menghadapi festive season, mempersiapkan persediaannya, memastikan customer experience yang terbaik buat customer kita, dan juga pastinya bagaimana kita mendapatkan cuan, profit di saat festive season. Dan nantikan terus edisi podcast berikutnya. Dan kita akan ketemu lagi di season kelima. Bye!